أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصل القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العلي العظيم وبلغ النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak dan semua yang menyaksikan, menonton, menyimak acara ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur setinggi langit, seluas jagat raya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat pada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat ihsan. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan takut sama Allah Subhanahu wa taala. Itulah nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita pada saat ini. Oleh karena itu, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mengucap alhamdulillahirabbil alamin di setiap waktu, setiap saat, setiap waktu kita tetaplah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita termasuk hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita hari ini kita dapat melangkahkan kaki kita di Masjid Al-Istiqomah ini. Di kegelapan malam kita sudah bangun, sudah tahajud, sudah salat malam, ditutup dengan witir, dan kita alhamdulillah Allah izinkan sekarang, Allah takdirkan untuk melangkahkan kaki kita di Masjid Al-Istiqomah ini untuk melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah kita telah melaksanakan sholat subuh dan dilanjutkan dengan zikir, dan kita sekarang dilanjutkan dengan mengkaji ilmunya Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'anul Karim yang telah Allah turunkan pada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1442 tahun yang lalu. Al-Qur'an ini telah diturunkan kepada beliau, dan hari ini di tanggal 10 Oktober 2020 ini insya Allah kita akan bacakan lagi firman-firman Allah Subhanahu wa taala ini di hadapan bapak-bapak sekalian. Mudah-mudahan setelah kita mendengarkan ayat-ayat suci Al-Qur'an ini, bertambahlah keimanan kita. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayati zadatuhum iman. Sesungguhnya apabila orang-orang mukminin ketika dibacakan, dizikirkan nama Allah Subhanahu wa taala, disebutkan nama Allah, dizikir hatinya, kita berzikir, maka bergetarlah hati kita, bergetarlah qalbu kita, disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan, maka bertambahlah keimanan orang-orang mukmin. Mudah-mudahan kita pada saat Al-Qur'an dibacakan mengetahui isi maksudnya, kita terus bertambah dan bertambah lagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita digolongkan menjadi hamba-hamba yang senantiasa taat dan patuh kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mudah-mudahan nanti di yaumul kiamat nanti kita digolongkan menjadi orang-orang yang bertakwa Allah. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Kita lanjutkan Al-Qur'annya masih di surat An-Nisa.
الأضرارها وقلنا الصالحة وإلى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وأزواجه وذريته وعباده ولمن دخل في أجمعين كل شر لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم درجات جميع سلسلة طريق القادرية ونقصبانية محصرية والجميع طرق يوصل وضرات سلطانية الله كفر الكتب العليم الشيخ محي الدين الشعب القادر زيداني قدس الله السر وسيدي الشيخ قاسم جنيدي البغدادي شيخ أحمد خطيب سامس الغفار وسيدي الشيخ تهلك لسان جربان وضرات الشيخ من القرى ما شاء الله مبارك بن محمد وضرات الشيخ من القرى شيخ صاحب وفتاج العارفين وضرات الشيخ من القرى شيخ محمد عبد الله الشيخ مسلم القادري النسبري المتقي الكامل المكمل المسمداني الحليم المسجد الرضي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم ضرر شيخنا محمد عبد الله بن محمد بن محمد إدريس وضرر شيخنا كي شعب اسمه الشرف وضرر السعيدي وضرر من السعد وسائر المسلمين الرحمن. ثم ضرر آبائنا وأمهاتنا وإلى كافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. ربي اشرح صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي رضاك مطلوبي أعطني محبتك. Kita buka lagi surat An-Nisa ayat ke-12 halaman 63. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية
Sebentar lagi kita akan masukkan tahun keempat pengajian kita ini. Alhamdulillah. Artinya sudah beberapa hari. Kalau 1 tahun 360 dikali 4 sudah hampir 1.500 hari. Alhamdulillah. Kita baca hari ini, kita kaji Al-Quran ini untuk bekal kita di yaumil kiamah nanti. Kita akan nonton video kita, film kita hari ini tanggal 10 Oktober 2020 jam 5 pagi. Nanti di yaumil kiamah kita nonton. Kita alhamdulillah hari ini sedang duduk mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala dibacakan. Alhamdulillah. Kita lagi nonton nanti di yaumil kiamah, kita lagi duduk. Kali kita mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, qalbu kita senantiasa ingat sama Allah Subhanahu wa taala, tetap berzikir khafi. Alhamdulillah. Betapa nikmatnya, nikmat nanti kita pada saat video kita diputar di yaumil kiamah nanti kita sedang ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Di surat An-Nisa ayat 12 ini masih menerangkan tentang warisan. Di ayat sebelumnya, ayat 11, Allah Subhanahu wa taala telah kita bahas juga berfirman, "Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazzil unsayain." Allah telah memberikan wasiat kepada kalian semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh, khususnya pembagian harta warisan pada anak-anak kalian. Nanti kalian akan dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala, berwasiat kepada kalian anak-anak kalian bahwa bagian anak laki-laki mendapat 2 bagian dibanding dengan anak perempuan. Jadi laki-laki mendapat 2 bagian dan perempuan mendapat 1 bagian. Ini adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nanti kalau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala? Di ayat nanti kita akan baca ganjarannya. Dan bagi siapa yang durhaka terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala, nanti di ayat 113 akan kita bahas. Di ayat 112 Allah Subhanahu wa taala melanjutkan tentang warisan ini. Informasi tentang warisan. Walakum, bagi kalian, Allah memulai ayatnya dengan walakum nisfu, setengah bagian. Jadi kalau Anda mendapat bagian siapa? Ma taraka azwajukum, yang telah ditinggalkan istri-istri kalian. Nah, sekarang kalau istri kalian meninggal dunia, suaminya mendapat setengah bagian dari harta yang ditinggalkan istrinya, illam yakul lahunna waladun, apabila istri kalian tidak meninggalkan anak. Jadi suami mendapat setengah bagian harta istrinya kalau tidak mempunyai anak. Fa in kana lahun, dan apabila istri kalian mempunyai waladun, anak, falakum rubu'u mimma tarakna, maka kalian para suami mendapat 1/4 bagian yang telah ditinggalkan istri kalian, mim ba'di wasiyatin yusina biha audain. 1/4 itu setelah berwasiat dan setelah melunasi utang-utang. Tapi para ulama memberikan informasi kepada kita bahwa hutang dulu dibayarkan, baru wasiatnya dijalankan. Karena hutang yang ditinggalkan, yang meninggal, hukumnya wajib dibayar oleh sang mayit. Jadi para suami mendapat setengah bagian dari harta istrinya apabila tidak mempunyai anak, dan apabila sekarang kalau mempunyai anak mendapat 1/4 bagian harta istri yang tinggalkan. Walahun, dan bagi istri-istrinya arba'u, memperoleh 1/4 mimma talabtum, 1/4 bagian dari harta suaminya,
illam yakul lakum waladun, apabila suami itu tidak mempunyai anak. Jadi kalau suami tinggalkan, istri mendapat 1/4 bagian bagi tidak yang mempunyai putra putri. Fa'in kana lakum, dan bagi kalian seorang istri yang mempunyai anak, suami yang mempunyai anak, waladun falahunna sumunu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha audain. Para istri ketika mempunyai anak memperoleh 1/8 dari harta suaminya yang setelah membayar lunas hutangnya dan menjalankan seluruh wasiat suami. Jadi kalau istri meninggal dunia, suami mendapat 1/2 bagian, mempunyai anak memperoleh 1/4 bagian. Kalau suami meninggal, istri mendapat 1/4 bagian kalau tidak punya anak. Kalau mempunyai anak, mendapat 1/8 bagian. Dan itu sudah dilaksanakan, melunasi hutang-hutangnya dulu dan melaksanakan wasiat yang telah ditinggalkan. Wa in kana rajulun, apabila telah meninggal seorang laki-laki, yurasu, dan mewarisi kalalah, dan tidak mempunyai ayah dan tidak mempunyai anak. Tidak apabila seorang laki-laki meninggal dunia, tidak mempunyai anak, tidak mempunyai ayah kandungnya, au imratun, atau seorang istri meninggal dunia tidak mempunyai ayah dan tidak mempunyai anak, walahu akhun au ukhtun, tapi dia mempunyai saudara laki-laki seibu dan saudara perempuan seibu, falikulli wahidin minhumas sudus, maka setiap bagian yang saudara-saudara itu mendapat 1/8 dari harta yang kalian tinggalkan. Fa'in kanu aksaru, apabila mempunyai anak banyak, yang tertinggalkan itu laki-laki yang punya ayah dan tidak punya anak-anak, laki-laki atau perempuan, tapi mempunyai saudara yang banyak, min zalika fahum, maka yang demikian mereka syurga semuanya mendapat solusi 1/3-nya. Jadi kalau laki-laki meninggal dunia atau perempuan meninggal dunia, tidak punya ayah dan tidak punya anak, tapi mempunyai saudara laki-laki atau perempuan seibu, mendapat 1/6, tidak punya anak. Tapi kalau mempunyai banyak saudaranya, tidak satu, banyak saudaranya, maka semuanya mendapat 1/3-nya. Min ba'di wasiyati yuso biha audir, setelah wasiat dibagikan itu setelah melunasi hutang-hutangnya dan melaksanakan wasiat yang diucapkan si mayit. Ghairu mudharin, dan tidak ada kemudaratan dari wasiat yang disampaikan. Wasiat itu minallah, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada wasiat yang melenceng dari wasiat hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya Allah tutup. Wallahu alim, Allah Maha mengetahui apa-apa yang kalian tidak ketahui tentang warisan ini. Karena Allah menentukan hukum-hukumnya, maka kamu akan bahagia, akan sejahtera kalau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Maha Alim, Maha mengetahui, Al-Hakim, Al-Halim, dan Maha bijaksana dalam mengatur semua warisan dan warisan ini. Alhamdulillah. Jadi ayat 11 dan ayat 12 adalah menerangkan tentang warisan yang ditinggalkan para laki-laki maupun perempuan yang meninggal dunia. Pembahasan tentang ini ada dalam kitab-kitab fikih. Ya, nanti ini hanya global saja. Nanti Bapak-bapak dapat membaca lagi, mempelajari lagi, mendengarkan tausiah atau informasi para ulama-ulama yang sudah profesional, sudah pakar tentang pengkajian khususnya warisan ini.
Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat 112. Itu adalah ayat 112. Di ayat 113 Allah menjelaskan, tilka hududullah. Demikianlah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala diinformasikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan alhamdulillah sekarang diinformasikan lagi kepada bapak-bapak sekalian yang sedang mendengarkan ini. Ini semua dari datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para umatnya yang mendengarkan membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yuti'illah, barang siapa yang taat pada Allah wa Rasul dan para Rasulnya tentang warisan ini, menjalankan seluruh warisan ini dengan taat pada Allah dan Rasulnya, mahabbah, tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang ditambah, yudkhilhu jannatin, maka dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, tajri min tahtil anhar khalidina fiha, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, dan dia akan khalidina fiha, akan hidup kekal di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan makanya siapa saja yang taat pada Allah dan Rasulnya, dia kata Allah berjanji, dan Allah telah berjanji tidak pernah mengingkari janji-janjinya. Dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika fawzul azim. Dan kalau sudah dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka demikianlah dia memperoleh kebahagiaan yang sangat agung, yang sangat besar. Allah telah memperoleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang dimasukkan kepada Allah dalam surga adalah orang-orang hamba-hamba yang telah mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, wa may ya'sillah, dan barang siapa durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala wa Rasuluh, dan durhaka kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang warisan ini, hal warisan ini, tidak mau mengikuti apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, wa yata'addalu hududahu, dan dia mengingkari janji-janjinya yang diucapkan Allah Subhanahu pada mereka, yudkhilun nar, dia akan dimasukkan oleh kami ke dalam neraka, khalidan fiha, dia akan masuk di dalamnya kekal selama-lamanya. Nauzubillah summa nauzubillah. Satu hari di yaumil kiamah sama dengan 1000 tahun di sini. Jadi kalau umur bapak-bapak sampai udah 63 tahun, di sananya baru 1 jam setengah. Nauzubillah summa nauzubillah. Tapi kalau dimasukkan ke dalam neraka jahanam terus, ya Allah, nauzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dijauhkan dari api neraka. Maka ya itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ajirna minan nar, ya Allah, jauhkanlah kami dari siksa api neraka, ya Allah. Jangan main-main dengan perintah Allah dan Rasul, dan jangan anggap ini main-main. Ibadahlah secara ini khusyuk, jangan dilandasi dengan ibadah main-main. Walahu azabun muhin. Allah menutup siapa saja yang melanggar perintah Allah, mendurhakai perintah Allah dan Rasulnya tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, walahu, maka baginya azabun muhin, mendapat azab yang sangat menghinakan, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil kiamah nanti. Nauzubillah summa nauzubillah. Hari ini kita masih menghirup udara segar, masih punya rumah, masih punya jabatan, masih punya gaji, masih punya uang. Tapi nanti kalau di yaumil kiamah nanti dimasukkan ke dalam neraka jahanam, nauzubillah, itu adalah tempat yang sangat hina. Nanti di yaumil kiamah, nauzubillah summa nauzubillah. Mudah-mudahan
Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan ilmu, majelis ilmu kita, mudah-mudahan kita dijauhkan dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau menerangkan tentang surga, betapa nikmatnya kita mendengarkannya. Tapi pada saat mendengarkan neraka, kita akan berjujur lagi bahwa nanti harusnya masuk, kita asalnya di surga terus dimasukkan ke dalam neraka. Nauzubillah. Kita harus ikut ayah kita, yaitu Adam alaihissalam. Karena kampung halaman Nabi Adam ketika sebelumnya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Nanti pada saat kita pulang kampung kita juga ke kampung akhirat, kita insya Allah mudah-mudahan akan mengikuti jejak Nabi Adam masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Informasi yang sampaikan ini udah lama, 1442 tahun yang lalu disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Kita baru membaca, tapi sedikit alhamdulillahirabbil alamin, masih ada waktu, masih ada kesempatan membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dibacakan di dalam, didengarkan oleh telah kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala melalui firman Allah Subhanahu wa taala, zadahum imana, kita akan bertambah keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Itu saja Bapak-bapak yang dapat sampaikan pada kesempatan ini, sampai dengan ayat 100, ayat 14 surat An-Nisa. Alhamdulillah. Kita lanjutkan insyaallah Sabtu depan ayat 15. Dan kita diberikan umur panjang, dapat memperoleh informasi lagi firman-firman Allah Subhanahu wa taala bacakan. Kita menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Hanya satu niatnya, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, ya Allah, hanya Engkau lah yang kumaksud. Gaji ini hanya Allah yang dimaksud. Wa ridhaka matlubi, hanya keriduanmu yang aku cari. Hari ini tidak ada imbalan, tidak ada jasa kaci jasa, hanya ingin meroleh ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup, marilah kita doakan saudara-saudara kita, ayah, ibu, kakak, adik, om, tante, paman, bibi, dan saudara sekalian yang hari ini masih terbaring sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di tempat-tempat yang lain. Mudah-mudahan Fadilah mukjizat Al-Fatihah kita baca, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada mereka semua, dan Allah memberikan kesembuhan kesehatan mereka, dan Allah sempurnakan kesehatannya dan disediakan dengan barakah Fadilah mukjizat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kedua, kita doakan putra-putri kita menjadi putra-putri yang soleh-solehah, yang taat pada Allah dan Rasulnya, dan berbakti kepada orang tuanya. Yang masih menuntut ilmu di SD, SMP, SMA maupun di perguruan tinggi, mudah-mudahan Allah lancarkan dalam ilmunya dan Allah kabulkan seluruh cita-citanya. Bagi yang belum punya jodoh, mudah-mudahan Allah pertemukan jodoh untuk anak-anak dan cucu kita. Bagi yang sedang hamil putra-putri kita, mudah-mudahan Allah beri kesabaran selama kehamilannya dan Allah lancarkan pada saat persaliannya dan dengan putra-putri yang sehat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terakhir kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua dipanjangkan usia dunia kita untuk tetap beribadah Allah Subhanahu wa taala sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita disempurnakan kesehatan kita, dijauhkan dari penyakit malapetaka dunia akhirat, dihasilkan seluruh maksud baik kita yang baik penyakit dunia maupun akhirat. Mudah-mudahan kita semua ilmu kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala, harta kita berkah, putra putri kita berkah, istri kita menjadi istri yang solehah, putra putri kita menjadi solehah, semuanya berkah semuanya, berkah segalanya, berkah selama-lamanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati wa sallallahu ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan kasiran tayyiban mubarakan ala fi'il hal hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu qaman qami wa jimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa jami'il mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ونبي بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي. اللهم انصرنا فإن خير الناصرين واغفر لنا فإن خير الغافرين وارحمنا فإن خير الراحمين وافتح لنا فإن خير الفاتحين ورزقنا فإنك الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم افتح لنا ببطون العارفين اللهم افتح لنا ببطون العارفين اللهم افتح لنا ببطون العارفين. اللهم لك الكل وبك الكل وإليك الكل ومنك الكل وأنت الكل برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه المرسلين وآله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mohon maaf lahir dunia, mohon maaf lahir batin dunia akhirat, walaupun minkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala nabi al-hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma shalli ala nabi al-hashimi
حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك